Halo, jumpa kembali di channelnya Petani Biasa. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial, semoga bermanfaat untuk para petani pemula. Semoga bisa memberikan faedah tentang konsep yang saya buat kali ini. Bijaklah mengaplikasikan pupuk untuk tanaman cabai kita supaya tidak terlalu subur. Intinya tanaman kita sehat dan berbuah lebat. Tapi jika terlalu subur, maka tanaman kita, saya pastikan tanaman kita semua tidak akan bisa berbuah lebat, karena dampaknya daunnya saja yang lebar dan tampak subur, tapi dibalik daun lebar hijau pasti mengundang banyak hama yang akan hinggap ke tanaman yang kita pelihara. Jadi untuk perawatannya kita membutuhkan insektisida yang sangat banyak, karena bisa mengakibatkan hama itu residu ya teman-teman. Dan pemilihan pupuk begitu banyak seperti orang jualan pupuk ya teman-teman, karena pupuk saya bisa dibilang sangat udah cukup komplit. Dan pupuk yang pertama yang saya sering aplikasikan di saat musim vegetatif yaitu pupuk 1616 ya teman-teman, karena ini bisa memunjang pertumbuhan tanaman cabai kita. Dan asam amino juga sangat penting untuk menunjang pertumbuhan cabai kita di fase vegetatif. Magnesium sulfat untuk supaya daun cabai kita tampak sehat ya teman-teman. Untuk ambision ini di fase vegetatif dan fase generatif hanya 3 kali aplikasi ya teman-teman. Jadi setiap kita mengocor jangan selalu dikasih asam amino, karena dampaknya bisa membuat tanaman kita terlalu subur, daunnya lebat, daunnya lebar-lebar. Jadi dampaknya akan mengundang banyak hama yang mengganggu tanaman kita. Dan juga dampak asam amino ini bisa membuat kita sering menyeprai insektisida ya teman-teman, karena banyak hama pengganggu tanaman yang hinggap di tanaman cabai kita. Jika cabai kita terlalu subur pasti banyak hamanya teman-teman. Jadi bijaklah memupuk ya teman-teman, karena setiap tanaman yang subur pasti kita akan kerepotan sendiri untuk merawatnya. Intinya tanaman kita sehat dan berbuah lebat ya teman-teman. Dan pupuk 1616 ini juga untuk tanaman kita sangat bagus, dan juga dampak negatifnya juga membuat tanah kita menjadi tandus, keras. Jadi kalau sudah subur hentikan ya teman-teman. Pupuk 1616 yang mengandung nitrogen tinggi kita hentikan, karena pupuk yang mengandung nitrogen tinggi secara tidak langsung membuat tanaman kita umurnya tidak bisa panjang ya teman-teman. Jadi akan membuat tanaman kita mudah subur dan mudah juga dia mati atau susah dikendalikan jika sudah keriting. Karena menurut pengalaman saya selama saya berbudidaya cabai, jika daun di awalnya lebar, pasti ke atasnya dia pasti kecil-kecil dan mengeriting teman-teman. Tapi kalau kita mempunyai insektisida yang komplit, insya Allah bisa ditanggulangin. Karena insektisida saat ini tergolong sudah mulai mahal ya teman-teman, naik terus harganya. Dan ini Ultradap juga bagus di fase vegetatif dan generatif. Tapi jika musim kemarau kayak gini, saya sering mengaplikasikannya untuk Ultradap jarang-jarang ya teman-teman.
Jadi yang sering saya aplikasikan malah seperti pupuk organik cair. Nanti akan saya jelasin ya teman-teman. Oke, baru kali ini saya memperlihatkan pupuk yang saya miliki. Semoga bisa membuat teman-teman mengerti, karena cabai sebenarnya teman-teman kalau sudah subur tidak kita pupuk juga pasti berbuah teman-teman. Intinya kita harus punya insektisida ya teman-teman. Insektisida untuk mengendalikan keriting-keritingan dan mengendalikan hama pengganggu tanaman. Buat teman-teman yang baru menemukan channel petani biasa, tidak lupa saya memohon dukungannya, karena dukungan untuk channel saya sangat gratis. Semoga bisa memberikan manfaat dan faedah untuk teman-teman pemula. Pupuk Ultradap kandungannya juga masih ada nitrogennya ya teman-teman. Jadi ini masih bisa digunakan karena nitrogennya cukup rendah. Jadi kalau menurut saya, kalau tanaman sudah mulai berbuah dan berbunga, kita harus hentikan nitrogen ya teman-teman. Kita harus menggunakan kalium dan fosfor, tidak ada nitrogennya, supaya tanaman kita umurnya lebih panjang ya teman-teman, seperti NKP dan Kalinet. Untuk saat ini yang saya gunakan hanyalah NKP dan Kalinet ya teman-teman, atau Gandasil. Tapi teman-teman tidak perlu harus memiliki 3 pupuk macam ini ya. Untuk Gandasilnya sudah habis ya teman-teman, karena ini MKP sisa budidaya yang sebelumnya. Jadi yang sering saya aplikasikan untuk saat ini hanya Kalinet teman-teman, untuk menunjang pembungaan, pembuahan, dan supaya buahnya berbobot. Karena pupuk Kalinet tidak ada unsur hara nitrogen teman-teman, jadi bisa memperpanjang umur usia tanaman cabai kita, tidak mudah mati. Setahu saya, jika habis menyeprai Kalinet, daun tampak segar kembali, walaupun sudah layu tampak segar lagi. Dan jika tidak punya Kalinet, teman-teman bisa menggantinya dengan pupuk PSB ya teman-teman. Pupuk organik cair ini bisa dengan mudah kita bikin. Caranya teman-teman, kita siapin telur, micin, dan terasi ya teman-teman, dan botol aqua sama air. Sebelum kita buat, caranya 1 sendok micin kita aduk dengan telur, dengan terasi, kita aduk, kita campur ya teman-teman di mangkok. Setelah tercampur rata, lalu adonan tersebut kita diamkan selama 3 hari 3 malam ya teman-teman. Dan untuk air yang ada di aqua juga harus kita diamkan selama 3 hari 3 malam. Setelah sudah 3 hari 3 malam, kita masukkan adonan tersebut ke dalam aqua dan lalu kita kocok, lalu kita jemur teman-teman di terik matahari. Untuk adonan 1 telur dan 1 sendok micin sama 1 bungkus terasi cukup untuk membuat PSB sebanyak 10 sampai 12 liter teman-teman. Jadi jika sudah mulai memerah seperti ini, tandanya sudah jadi teman-teman, dan siap untuk kita aplikasikan. Karena pupuk PSB sangat bagus untuk menunjang pembungaan, pembuahan, dan untuk melindungi daun kita di musim kemarau. Sebenarnya pupuk yang saya miliki cukup komplit ya teman-teman. Tadi ada Nativo, ada Kalha, ada pokoknya banyak ya teman-teman, ada bakterisida. Tapi semua pupuk tersebut hanya saya gunakan di musim hujan teman-teman. Jadi kalau untuk musim kemarau seperti ini, insya Allah untuk serangan jamur
bakteri agak bisa dibilang nggak ada ya teman-teman, mungkin ada cukup kecil, jadi tidak kita spray juga nggak masalah, karena di musim kemarau seperti ini yang kita butuhkan adalah unsur hara air ya teman-teman, untuk supaya dia bisa minum, karena tanaman juga seperti manusia butuh minum. Jadi untuk pupuk ini, jika seperti yang saya bilang tadi, jika dijemur selama 3 hari dulu, adonannya dan airnya saya jamin pasti jadi teman-teman. Dan pupuk ini juga saya gunakan untuk pertanian tambak udang saya teman-teman. Selain buat tanaman, saya juga mengaplikasikannya untuk udang saya. Jadi saya tidak pernah ketinggalan pupuk PSB nya ya teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat, mungkin saya belanja pupuk ini habis sekitar dana 1 jutaan ya teman-teman. Cuma tidak saya habiskan untuk satu musim, mungkin bisa 2 musim teman-teman saya menghabiskan pupuk ini. Karena menurut saya jika tanaman itu sudah subur, tinggal kita merawat daunnya saja ya teman-teman. Jadi tidak perlu kita pupuk lagi dengan cara pemupukan yang berlebihan supaya dilihat seperti tanaman kita tampak subur. Di balik tanaman subur pasti banyak kendala teman-teman. Jadi mendingan yang sedang-sedang saja, yang penting buahnya lebat dan tidak perlu repot-repot perawatannya ya teman-teman. Jika kita bisa menekan unsur hara nitrogen, maka penyepraian insektisida bisa kita lakukan kadang 10 hari sekali teman-teman. Karena daun cabai kita tidak kelihatan begitu hijau, jadi cuma hijaunya hijau daun ya teman-teman, enggak hijau biru seperti hijau sampai hitam seperti itu ya teman-teman. Jadi itu sangat menggiurkan untuk hama-hama seperti ulat, trip, tungau, dan walang, lalat buah, pokoknya segala macam hama pasti suka hinggap ke tanaman cabai kita teman-teman. Jadi bijaklah menggunakan pupuk jika tanaman kita sudah tampak subur hijau. Hentikan saja teman-teman, kita beralih saja ke pupuk-pupuk yang tidak ada unsur hara nitrogennya supaya tanaman cabai kita berusia lebih panjang teman-teman. Jadi untuk ini pupuk PSB ini sudah komplit ya teman-teman, ada kandungan untuk pembuahan, ada kandungan asam aminonya, ada kandungan makro dan kandungan mikro. Jadi saya hanya menggunakan pupuk PSB aja ya teman-teman. Jadi untuk kalinetnya juga saya bisa dibilang kalau tidak dibutuhkan tidak saya spray teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan itu tadi berbaginya saya tentang pengetahuan saya, semoga bisa memberikan manfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci sukses kita bertani adalah kegigihan dan semangat untuk bertanam teman-teman.